Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan penandatanganan akte pendirian dari Rumah Multi Talenta Indonesia Football Academy yang berkedudukan di Bandung. Ya, pertama barangkali saya ingin menyampaikan bahwa pendirian akademi ini latar belakangnya tentu juga saya sebagai seorang pelatih, pembina, dan juga seorang instruktur ingin menciptakan pemain-pemain yang mempunyai kemampuan top level dengan dibarengi dengan berakhlakul karimah. Jadi pemain itu bukan hanya nanti dia piawai di dalam keterampilan bermain sepak bola, tetapi rohaninya juga harus kita bentuk. Nah, atas dasar itu memang ini satu desain besar yang memang dulu saya ingin mendirikan itu. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memulai dengan pendirian aktif. Rencana ini sudah lama ya, saya sudah dibicarakan dengan rekan-rekan sebetulnya. Tapi di perjalanan sebelum kita membentuk itu, datanglah pengurus ASTI dari Kudus meminta saya untuk mencoba di Bandung ini membuka cabang, gitu kan. Ya, karena ASTI ini mereka sudah lama, sudah secara badan hukum juga sudah mereka buat. Akhirnya dengan satu syarat yang saya ajukan ke pihak ASTI Kudus itu adalah kaitan dengan otoritas penuh untuk menangani ASTI cabang Bandung, ya. Artinya seluruh kegiatan ASTI cabang Bandung ini kita mempunyai otoritas yang penuh, Pak, ya. Kaitannya tentu juga dalam segala hal. Akan tetapi di dalam perjalanan sebelum kita memulai aktivitas program yang akan kita jalankan, kita baru memulai saja di dalam proses seleksi, sudah ada miskomunikasi barangkali, Pak, yang tidak terjalin dengan baik. Apa yang ASTI Kudus sampaikan ke saya kaitan dengan otoritas itu sudah dilanggar oleh pihak ASTI Kudus dengan mereka membuat link pendaftaran sendiri, mereka membuat juga transfer keuangan sendiri. Artinya transparansi kaitan dengan pendaftaran, transparansi kaitan dengan keuangan tidak mereka patuhi itu. Itu yang membuat kami akhirnya berbeda visi dan misi, berbeda juga prinsip, yang akhirnya kami keluar daripada kerjasama itu, yang akhirnya kami mendirikan dengan rekan-rekan yang sama pada saat kita mengelola pelaksanaan seleksi, mendirikan satu wadah yang lain, ya, yaitu Rumah Besar Multi Talenta Indonesia Football Academy, ya. Itulah kira-kira adanya miskomunikasi yang kurang berjalan dengan baik, ya. Ya, dengan dengan kejadian seperti kemarin sebenarnya kita juga karena memang bersepakat untuk kita lanjutkan. Karena kenapa? Karena para orang tua yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita pada saat proses seleksi begitu antusias, ya, hampir seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Barat itu pemain-pemainnya mengikuti.
Kemudian ada beberapa pemain yang juga di luar Provinsi Jawa Barat. Di antaranya ada dari Kalimantan Timur, ada dari Riau, ada dari Sumatera Selatan, ada dari Nusa Tenggara Barat, ada dari Jawa, gitu kan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka ingin memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola ini. Dengan dasar itu tentu kita sambut baik, kemudian kita membuka wadah sendiri ya. Jadi ASTI di Bandung itu sebetulnya sudah dibubarkan oleh pusat ya. Kami yang di Bandung tentu juga mengambil langkah-langkah, akhirnya semua itu saya ambil alih wewenangnya dan saya kemudian beserta rekan-rekan mendirikan sebuah badan akademi ini ya. Siap. Akademi ini banyak sekali di Indonesia, itu banyak sekali ya. Di Bandung saja juga ada beberapa akademi, tetapi kami ingin memberikan satu nuansa yang lain bahwa RMIPA ini memadukan antara sepak bola, pendidikan formal dengan pondok pesantren ya di mana para pemain nanti harus mengikuti program-program itu ya, dengan juga ditambah dengan kegiatan yang kaitannya bagaimana mereka harus bisa berbahasa Inggris, mereka juga harus bisa berbahasa Arab ya. Tujuan akhirnya tentu juga tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa kita ingin menciptakan pemain-pemain yang mempunyai kemampuan top level ya, dengan program yang tepat guna, dengan kalender kegiatan yang juga jelas. Kemudian output dari sini tentunya juga berharap para pemain yang kita bina ini bisa berkiprah di level-level kompetisi nasional, bahkan mungkin ke internasional ya, sesuai dengan usianya ya. Ada kompetisi-kompetisi yang dilaksanakan oleh Federasi PSSI, ada kompetisi yang dilaksanakan oleh swasta ya, pihak ketiga. Nah, kita akan mencoba di dalam program itu bagaimana mereka mempunyai kesempatan bermain yang cukup sesuai dengan usianya ya. Nah, kita pun juga ditunjang oleh pelatih-pelatih yang memang secara sertifikasi juga mereka sudah mempunyai ya, ada yang lisensi B, ada yang lisensi C. Jadi kita pelatih-pelatih itu mempergunakan pelatih-pelatih yang secara praktisi dia mantan pemain, kemudian juga ditunjang dengan keilmuan, kepelatihan yang mereka ikuti di dalam pendidikan pelatihan dan kursus-kursusnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jajur Raja, mantan pemain Persib. Ini adalah Bandung Legend mungkin. Iya. Sekarang alhamdulillah tadi sudah secara legal hukumnya kita sudah ada. Nah ini apapun yang terjadi, ya saya bersama Pak Densam bersama jajaran pengurus lainnya akan tetap konsisten ya, untuk membina anak-anak yang kemarin berhasil lolos seleksi, akan kita bina terus apapun yang terjadi. Di RMIPA ini ada sepak bolanya, sekolahnya, termasuk ada pendidikan agamanya. Pendidikan formalnya adalah dari Syamsul Ulum Muhammadiyah. Dari ini, jadi kita sudah kerjasama dengan mereka. Nah, jadi ini betul-betul ya, saya sudah juga di sana melihat sangat-sangat pas lah ya, sarana dan prasarananya juga untuk penginapan, untuk sekolahnya, termasuk juga untuk di pendidikan bolanya, sepak bolanya, kita sudah menyiapkan sarana dan prasarananya. Sesuai dengan cita-cita saya sebetulnya berarti bahwa kita bisa menciptakan pemain-pemain yang berkualitas
terus yang berakhlakul karimah. Jadi ya mudah-mudahan dengan tujuan yang sangat mulia menurut saya ini, saya bersama Pak Densam, jajaran pengurus lainnya, ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mudir atau direktur Ma'had Syamsul Ulum Muhammadiyah Udin atau Muhammadiyah Boarding School Syamsul Ulum. Senantiasa kerjasama dengan siapapun yang akan mencapai kebaikan. Juga kami diberi amanah untuk kerjasama dengan RMIPA, Rumah Multi Talenta Indonesia Football Academic. Mereka dititipkan, bahkan mereka dilatih keagamaan di pesantren kami. Mereka akan senantiasa bangun subuh lalu sholat berjamaah, dan setelah mereka dilatih sepak bolanya, mereka akan diberikan berbagai mata pelajaran, terutama keagamaan. Mereka senantiasa akan membaca Al-Quran, bahkan tahfidz, dan praktek ibadah pun harus mereka lakukan, terutama mereka dibimbing yang terkait dengan berakhlakul karimah, supaya mereka itu cerdas dalam intelektual, cerdas dalam emosional, cerdas dalam spiritual, juga cerdas dalam sosial. Untuk itu maka di pondok pesantren ini, insya Allah ketika kami diberi amanah untuk membimbing mereka, kami akan semaksimal mungkin